Zubaid. Zubaid. Zaid dan Cak Laiman. Sulaiman. Ada kudu anak Sule. Oh menengah Cak sampai Cak Laiman lo. Sule, Cak Sule. Ibu Sule. Oh ya Cak Sule. Familiar. Cak Sule. Oke, komunitas muda-mudi Surabaya. Nah, berarti member iki kudu nom-nom ya oleh sing uzur itu gak oleh berarti ya. Ya oleh Cak. Oleh ya. Yang penting jiwanya tetep no. Jiwane muda ya, semangate muda sistem ngono ya Cak ya. Jadi iki bukan berarti muda-muda iki ana rentang dan bukan berarti ada rentan Umur. Usianya ya, tapi yang penting punya semangat tinggi gitu. Nah, ayo dijelaskan dulu dong Cak Zubaid tentang komunitas ini kayak apa sih? KMS berdiri tahun 2015 pada tanggal 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu. Kenapa kita memilih Hari Ibu? Karena kita memang bertujuan untuk mencintai dan melestarikan Ibu Pertiwi. Jadi bumi kita lahir, makan, hidup, mati pun kita akan kembali ke bumi. Jadi kita harus bisa menjaga bumi atau Ibu Pertiwi. Kita bergerak awal karena keresahan teman-teman sebagai generasi muda, tapi banyak yang tidak peduli terhadap lingkungan. Dan kita melihat para kader lingkungan itu kebanyakan ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, para lansia yang aktif itu menjadi kader lingkungan. Dari situ kami mengajak teman-teman yang bukan latar belakang lingkungan untuk bergerak pada lingkungan. Kita belajar bareng-bareng. Awal program kita itu mengajak masyarakat tidak membuang limbah jelantah pada selokannya. Iya karena dulu itu ya gua ya. Kadang gue aku lah misalnya lagi nongkrong tau apa pinggir kali nongkrong buat kuenteng ngono tangane. Buat sampai gue sak kresek. Tapi goal kita sih program-program kita walaupun secara online dan offline itu kita banyak menginspirasi masyarakat untuk melakukannya. Seperti kami kan dulu pernah membuat gerakan 10.000 polybag se-Nusantara. Alhamdulillah sekarang banyak kampung-kampung yang dulu tidak bertanam sekarang menjadi kampung-kampung yang bertanam. Seperti di Doli, Bang Jarwo. Itu sekarang menjadi petani kota juga. Bang Jarwo, tempe Bang Jarwo itu juga sekarang menjadi petani kota. Itu dari gerakan 10.000 polybag. Sempat juga ada di Ngagel itu menjadi kampung sayur Ngagerjo. Nah, iki aku kapanane ana iku. Wis mrene kampung Ngagerjo iku. Carobi namanya. Iku ya sapa ana berapa produk saya digawe produk ngono ya Cak ya. Nggih. Jadi goalnya seperti itu. Jadi kami tidak muluk-muluk, yang penting kami ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan peduli terhadap lingkungannya. Dan bisa menjadi pemberdayaan masyarakat yang utama di situ. Jadi mulai kita peduli lingkungan, akhirnya masyarakat juga tersentuh, juga terlibat, akhirnya juga mendapatkan keuntungan untuk dirinya masing-masing. Oke, nah, coba kita kupas Cak. Program ini ono apa sih diantaranya Cak? Programnya Satu, pengolahan limbah. Pengolahan limbah. Mulai popok, sampah organik, jelantah. Terus itu bertanam. Dengan cara apa ya? Vertikultur. Bertanam tanpa lahan. Tanpa lahan ya. Iya. Ada socialpreneur. Kita mengajak teman-teman bersosial tapi juga tidak meninggalkan kita bisa tetap mendapatkan tambahan lah. Tanpa meninggalkan keluarga. Ya tetap lah. Kesibukannya masing-masing. Disambi lah. Jadi tidak terlalu diculuk keluarga ya. Dulu toko bapak emang kok pindah kakak. Apa iki sing ngajak iki? Oh, Cak Zubaid iki. Pindah kakak. Meninggalkan kegiatannya, meninggalkan
kewajibannya ya. tetap nggih. Oke. Akhir ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Apa itu bentuknya? Ya seperti kita membuat pelatihan-pelatihan seperti kemarin kita juga melakukan pelatihan budidaya cacing tanah. Iya. Itu juga menjadi salah satu program pengolahan limbah dan pemberdayaan dan karena bisa menghasilkan cuan yang banyak ini. Wah, kayak banyak ini kena uwe. Banyak. Iya. Akhirnya apa nih, Cak? Karena modalnya dikit, untungnya akeh budidaya cacing itu. Siapa nih, Cak? Ya bingung. Bingung. Nanti untuk budidaya cacing nanti bisa dengan Pak Sule yang sudah melakukan hanya dengan tempat 2 meter musuh 1 meter bisa menghasilkan 1 bulan sudah bisa berapa ratus ribu. Temenan, Cak. Iya. Ayo, Cak, kita ngomong itu, Cak. Apa itu mau pelatihan cacing tanah nggih. Gilirane Cak Sule ya. Bagaimana sih kisah ngedokno duit teko iki apa, Cak? Jadi latar belakangnya itu kan permintaan cacing di Surabaya itu cukup tinggi, sedangkan apa istilahnya produksi belum ada di Surabaya. Jadi kita biasanya mendatangkan dari luar kota. Terus setelah dipikir-pikir sama teman-teman, kenapa kita nggak produksi sendiri seperti itu? Nah, akhirnya kita mulai dengan modal awal sekitar 500.000 ya. Itu kita bisa dapat per bulannya 300 sampai 500.000. Modalnya tapi itu untungnya atau baliknya? Omset bersih. Sorry. Omset Bulanan. Jadi itu kan dari 500.000 itu bisa dikembangkan berbulan-bulan. Bulan-bulan karena dia kan bulan produksi pertama terus. 300 lagi gitu ya. Gitu. Oh, gitu. Dan bisa disambi. Karena memang memelihara cacing itu mudah. Jadi habis sholat subuh kita ngasih makan sampah organik. Iya. Ya bisa dari sayuran atau nasi yang nggak habis, nasi yang istilahnya udah basi itu dicampur di tanah, habis itu dibasahi biar tetap lembab, sudah gitu aja. Jadi jam 5 ke atas kita bisa aktivitas utama kita, persiapan untuk berangkat kerja, ngantar anak dan sebagainya. Jadi apa istilahnya, pekerjaan ini cocok untuk penghasilan tambahan. Iya. Jadi itu dijualnya itu per satu atau dari apa ya? Iya. Dia berkembang ya. Kalau memang medianya bagus, maksudnya kelembapannya terjaga, nutrisinya terjaga, itu bisa sampai 2,5 kilo. Nah, dia itu untuk panen ini harapannya itu dia hanya berkembang untuk lebih besar atau dia beranak pinak ya? Jadi dalam 1 bulan itu kan 2 kilo ya? Iya. 2 kilo kita ambil yang besar-besar itu, 1 kilo yang besar. Nah itu di sana tuh masih banyak telur-telurnya. Jadi mereka berkembang biak juga. Nah, Gitu. Jadi meskipun kita panen, di sana masih banyak telur yang siap menetas. Jadi nggak yang nyel sak ini. Kalau misal modal terbatas misalnya dengan 200.000 tadi, panen 2 kilo, kita bikin lagi kotak lagi. Kita nggak jual, tapi yang 1 kilo kita panen, kita pindah ke kotak yang satunya. Gitu terus. Jadi minim resiko.